Thank you. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelumnya Ibu Guru absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Masuk semua ya, saya lihat juga bangkunya sudah lengkap. Oke, terima kasih. Baiklah, seperti biasanya kegiatan kita memulai pembelajaran adalah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nah, untuk hari ini siapa yang berkenan memimpin di depan? Oh iya, silakan. Silakan maju ke depan. Lagu hari ini Halo Halo Bandung ya. Silakan yang lain berdiri. Nyanyikan lagu dengan semangat. Posisinya harus tertib. Coba cek kebersihan dulu, dilihat di bawahnya ada sampah apa tidak? Sudah bersih? Di kolong meja? Oke, sip. Berarti kalian sudah tertib dan menjaga kebersihan untuk hari ini. Ya? Oke, saya lanjutkan. Kemarin kita sudah bertemu pada materi mobilitas. Nah, ini KD 3.2, masih di KD 3.2. Tetapi kalau kemarin kita sudah melalui tujuan pembelajaran 1, 2, sekarang 3 ya. Kalian terakhir kemarin kan diskusi kelompok. Nah, untuk hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita adalah yang keempat. Melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu. Nah, jangan lupa manfaat pelajaran hari ini adalah dengan diskusi kelompok kalian akan mempererat rasa gotong royong dan rasa peduli, ya. Tanggung jawab kepada diri kalian terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Bisa dipahami? Ya. Oke. Saya ingatkan kembali, kesepakatan kelas yang sudah kita miliki ada 5. Ya, bisa dibaca di situ. Kita harus tetap saling menghormati. Kemudian yang kedua, kami coba dibaca. Aktif bertanya. Nah, aktif bertanya. Di sini kita harus aktif bertanya, apalagi hari ini kita sesinya presentasi ya. Penyajian hasil dari kemarin kalian sudah memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Terima kasih tadi sudah tidak ditemukan sampah di sekitar kelas. Yang terakhir adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian kemarin sudah tepat waktu sekali mengerjakan hasil tugas kelompok, ya? Nah, ini kemarin kita sudah melampaui 3 proses pembelajaran. Yang terakhir kan kita diskusi untuk memecahkan masalah, kemarin sudah selesai ya. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan 2 tahap pembelajaran lagi, yakni presentasi tugas kelompok dan evaluasinya. Nah, saya ingatkan kembali, penilaian tetap ada 3. Yang pertama, sikap kalian tolong dijaga, ya. Tidak ada yang cometan, tidak ada yang ngobrol sendiri, ya. Ada waktunya kalian berbicara. Ketika diskusi itu waktu kalian untuk mengeksplor. Kalian silakan berbicara saat waktu presentasi, silakan kalian gunakan kesempatan itu untuk menanggapi, bertanya, menjawab. Nah, itu kesempatan kalian berbicara. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Dan yang terakhir nanti hari ini ada tes evaluasi yang harus kalian kerjakan.
Presentasi yang ketiga? Kelompok 4. Oke. Presentasi terakhir berarti di kelompok 2 ya. Enggak apa-apa ya terakhir ya. Oke, saya ulangi. Presentasi yang pertama kelompok 3, presentasi yang kedua kelompok 1, presentasi yang ketiga kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 2. Oke. Pertama kepada kelompok 3, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Sohib. Saya Alvin. Saya Abbas. Saya Dani. Saya Batul. Bisa dimulai. Silakan yang lain siapkan ya, untuk bertanya. Tapi aku mencoba mengikuti tes seleksi SPMB, mengambil jurusan pendidikan dokter di UGM dan lolos. Kecintaan dengan profesi dokter muncul saat melihat banyaknya pasien kanker. Selama kuliah, biaya SPP dibayar melalui beasiswa. Walaupun anak tukang becak, tetapi karena kerja keras bisa menjadi seorang dokter. Kesimpulannya, terjadi mobilitas vertikal naik yang dialami oleh Agung. Ayo silakan gantian, temannya yang lain membantu. Kedua, siapa yang berkenan membacakan? Generasi naik karena tidak karena dari praktik seorang pendidik juga bisa menjadi guru dari zaman dan membuat contoh lain yang ada di kehidupan sehari-hari. Keluarga saya yang tadinya hanya memiliki sepeda motor untuk berkeliling kemana-mana, akhirnya membeli mobil agar lebih nyaman dan dalam berkendara. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, Bapak dari kelompok 1 ini bertanya, anak tukang becak tersebut dari sekolah SMA ke sekolah kedokteran mengalami mobilitas apa? Mobilitas yang terjadi yakni mobilitas faktual naik karena jenjang sekolah semakin tinggi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebut. Agak keras, Bra, suaranya, Bra. Jelaskan kembali apa yang dinamakan mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi itu mobilitas yang dialami oleh seseorang dalam satu generasi. Bisa dipahami, Bra? Sudah cukup? Ada yang masih tanggapan mungkin, kritikan atau? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Ayo siapa? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Ayo siapa? Menurut saya, tampilan presentasi tulisannya akan dirapikan lagi. Ya, bagaimana kamu tidak berkenan dengan masukan? Ya, tulisannya diketikkan, dirapikan, biar tugas di lembar kerja presentasinya bagus ya. Ya, oke. Silakan duduk ya presentasinya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok presentasi yang pertama di sini kelompok 3. Tadi sudah ada 2 menanya dan 1 yang memberi masukan. Oke, sudah lumayan. Nanti Ibu harapkan di presentasi yang kedua lebih banyak yang bertanya ya. Oke, saya kasih masukan untuk kelompok 3. Di sini kebetulan yang dibahas adalah kisah dari seorang anak, seorang becak ya.
barang rongsokan. Rongsokan. Ternyata tidak diduga-duga anaknya bisa kuliah ke UGM menjadi dokter, ya kan? Ya. Padahal bapaknya adalah tukang beca, ibunya hanya pengepul rongsokan, tapi karena semangat tinggi untuk belajar, dia bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi. Nah, kalau dilihat dari sisa itu tadi jawabannya adalah mobilitas apa? Coba saya cek. Mobilitas vertikal naik, ya. Mobilitas vertikal naik. Sedangkan nomor 2 di sini kalian jelas dengan gambarnya itu. Coba saya besarkan. Sudah maksimum banyak. Oke, di situ adalah dilihat dari sebuah gambar ya di situ. Kakeknya petani, neneknya petani, kemudian memiliki 2 anak, perempuan dan laki-laki, itu sebagai petani dan guru. Kemudian menikah ya, yang perempuan menikah, yang petani mendapatkan petani, yang guru mendapatkan guru. Ternyata memperoleh anak berarti di sini anaknya ini kan sebagai cucu, ya. Kalau kamu lihat, kalau neneknya saja petani, cucunya camat, itu kira-kira naik apa turun? Naik ya. Sedangkan kalau ini kakeknya petani, neneknya petani, cucu anak yang pertama sebagai guru, naik apa turun? Naik dari petani jadi guru, dari petani jadi camat. Nah, ketika naik itu terjadi pada intragenerasi. Jawabannya di sini termasuk mobilitas sosial intragenerasi. Tepat berarti jawabannya di kelompok 3. Kasih aplaus kelompok 3. Oke. Nah, di sini ada tambahan soal. Saya menyuruh kalian untuk mencari contoh mobilitas sosial yang ada di keseharian kamu, ya. Dan kelompok 3 di sini ada 1 contoh ini sepertinya. Oh, ini contoh dari salah satu keluarga dari kelompok 3 ini. Keluarga saya yang tadinya hanya memiliki sepeda motor, akhirnya membeli mobil agar lebih nyaman dalam berkendara. Oke, yang awalnya hanya punya sepeda, habis itu bisa membeli mobil. Berarti terjadi mobilitas vertikal naik. Yang awalnya hanya memiliki sepeda motor, akhirnya bisa memiliki mobil. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah prestasi sangat baik sekali. Kasih aplaus lagi. Silakan. Tadi yang urutan kedua prestasi kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya kasih kesempatan. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 ya. Kasih aplaus lagi. Silakan. Tadi yang urutan kedua presentasi kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya kasih kesempatan. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kenalkan, nama saya Aini. Nama saya Rifin. Nama saya Safa. Yang lain jangan rame, diperhatikan ya. Presentasi dari kelompok 1, silakan siapkan pertanyaan, tanggapan dan kritikannya untuk kelompok 1. Setelah kalian membaca cerita di atas, inspirasi apa yang kalian peroleh dan apa kesimpulan dari mobilitas sosial? Seorang pria bernama Tri Sumono
1973 dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA yang baru diperolehnya dari buku sekolah. Sesampai di Jakarta, Triswono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih nitik. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Dengan perjuangan yang tinggi sampai akhirnya dapat disimpulkan Bapak Triswono mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Karena dari seorang tukang sapu naik derajat menjadi seorang pengusaha di Jakarta. Oke, selanjutnya gantian ya. Berdasarkan gambar di atas, analisilah perubahan yang terjadi dan tarik kesimpulan termasuk mobilitas sosial apa? Mobilitas vertikal naik. Pak Ari penjual siomay keliling bisa memiliki restoran. Mobilitas vertikal turun. Pak Joko perusahaan mebel menjadi pengrajin tradisional. Dan buat contoh lain yang ada di kehidupan sehari-harimu. Satu, ada tetangga saya adalah seorang biasa dia mengangkat menjadi ketua RT. Dua, keponakan saya dulunya seorang di MS Sekolah di MI pindah sekolah di SD. Oke, Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. silakan. Saya Sita dari kelompok 4. Oke, Sita, silakan Sita. Kenapa analisis artikel tersebut menyatakan mobilitas vertikal naik? Dijelaskan. Karena awalnya hanya ada orang berjual sapu, berusaha sekarang menjadi pengusaha sukses. Saya Fahmi dari kelompok 4. Apa kesulitan yang kelompok kalian dapatkan selama diskusi? Alhamdulillah kami tidak mengalami kendala karena sumber belajar yang kami gunakan lengkap. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Ada. Oke, ada? Sudah? Sudah ya? Cukup? Gimana kelompok 1? Ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup, silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Allah dulu kelompok 1. Oke, 1 silakan duduk kembali ya. Oke, sudah 2 kelompok yang presentasi hari ini. Saya review ya, masih sepi pertanyaan sepertinya. Kalian kurang aktif, silakan boleh ngasih masukan apapun ya. Ya. Oke, saya review hasil kerja dari kelompok 1 ya. Tadi yang pertama masuk kategori sosial vertikal naik. Kisah dari seorang penjual sapu menjadi pengusaha sukses. Ya benar. Nah, awalnya bapak yang dari Gunung Kidul ini Jawa Tengah ya. Ini merantau ke Jakarta hanya membawa selembar ijazah sekolah saja, ya, tidak membawa apapun. Kemudian berjuang di Jakarta sehingga menjadi seorang pengusaha di Jakarta. Akhirnya naik derajatnya ya. Yang awalnya hanya tukang jual sapu menjadi pengusaha sukses. Oke, mobilitas vertikal naik. Nah, perhatikan gambar di sini. Pak Ari menjual siomay keliling di gambar yang kali ya. Ini Pak Ari sebagai
Kemudian ada panah menuju gambar B. Di sini terlihat Pak Ari memiliki restoran. Dari penjual siomay memiliki restoran. Naik apa turun? Naik. Oke, lanjut gambar berikutnya. Pak Joko pengusaha mebel. Bisa kita lihat ya. Pengusaha mebel. Kemudian panah menunjukkan ke gambar D. Pak Joko menjadi pengrajin tradisional. Ini kira-kira naik apa turun? Turun. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Kita cek jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, vertikal naik, vertikal turun. Oke, berarti tepat. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, di sini contoh yang dibuat kelompok 1 ada 2. Yang pertama tetangganya ada yang awalnya adalah seorang warga biasa diangkat menjadi ketua RT. Itu naik apa turun? Naik. Yang awalnya warga biasa naik menjadi ketua RT. Walaupun ketua RT itu punya jabatan sudah. Ya tidak perlu menunggu Pak Lurah, kepala desa atau Pak Camat. RT pun punya tanggung jawab ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, keponakan saya dulunya sekolah di MI. MI ini Madrasah Ibtidaiyah, tahu ya MI ya? Kemudian pindah sekolah di jenjang SD. MI sama SD ini jenjangnya kan sama. Berarti ini salah satu contoh dari mobilitas horizontal. Oke, berarti mobilitas horizontal. Yang pertama tadi mobilitas vertikal naik. Bagus, sudah analisis kalian. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok presenter yang ketiga, kelompok 4 siap sudah? Bisa yang lain? Bisa dimulai? Yang lain sudah siap? Silakan lebih aktif lagi ya. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 yang presentasi yang bertanya hanya 2 tadi. Silakan. Untuk kelompok 4 saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 yang bertanya ya. Kelompok 2 belum ada yang bertanya sama sekali. Silakan bertanya sebanyak mungkin. Oke? Oke. Silakan kelompok 4 untuk mempersiapkan diri di depan. Siapa yang mau di depan sini? Diperkenalkan dulu anggota kelompoknya dan yang bertanya silakan volume suara kalian yang agak ditinggikan ya biar terdengar ya. Oke, silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan nama saya Fatimah. Perkenalkan nama saya Sita. Perkenalkan nama saya Yudis. Perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Mahmi. Ya, silakan dibacakan enggak apa-apa. Dibacakan kisahnya enggak apa-apa biar teman-teman tahu ya. Jauh. Nah, oke. Identifikasi jenis dan bentuk mobilitas sosial berdasarkan kisah dan gambar-gambar. Masih ingat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi EKTP. Karena kasus korupsinya tersebut, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda 500 juta, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun oleh pengadilan.
hal yang dialami oleh Setia Novanto dapat kita sebut sebagai mobilitas sosial vertikal ke bawah atau turun. Dalam hal ini, Setia Novanto telah berpindah posisi sosial menjadi lebih rendah dibandingkan keadaan sebelumnya. Ia yang sebelumnya memiliki jabatan terhormat kemudian berubah menjadi seorang narapidana dan sosialnya di mata masyarakat. Mobilitas vertikal turun karena dari ketua DPR menjadi narapidana karena korupsi EKTP dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Ayo gantian yuk, gantian yang lain, silakan. Oke, siapa gantian? Jenis mobilitas vertikal naik karena dari menjadi Gojek naik menjadi Menteri Pendidikan. Jenis mobilitas vertikal turun karena dari menjadi artis semakinnya menjadi narapidana karena mengonsumsi obat-obatan atau narkoba. Jenis mobilitas horizontal karena dari menjadi guru pindah ke tempat yang lain tapi tetap menjadi guru. Oke, waktunya nanti cek coba. Dan dua contoh lain yang ada di kehidupan sehari-harimu. Satu, orang tua yang hanya lulusan SD berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah S1. Dua, satu keluarga yang tinggal di desa memutuskan untuk pindah ke desa lain. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, tadi giliran kelompok 2 ya yang belum sama sekali bertanya, silakan. Kelompok 2, siapa yang ingin bertanya? 2 ya yang belum sama sekali bertanya, silakan. Kelompok 2, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan sebut nama dan dari kelompok 2. Ina dari kelompok 2. Oke, silakan Ina. Kenapa mobilitas bisa terjadi? Mobilitas bisa terjadi salah satunya bisa karena faktor ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi dan pendidikan ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang menanggapi kritikan atau apa? Ayo yang aktif yuk. Sudah, ada yang bertanya lagi? Ya Bu, Oh, ya, silakan Taufik. nama saya Taufik dari kelompok 2. Untuk contoh mobilitas yang ada di lingkungan sekitar bisa ditambah. Oh, bisa ditambah. Itu kan cuma 2 mungkin. Ya, tadi rata-rata kelompok hanya ada yang 1, ada yang 2. Sudah, ada yang bertanya lagi? Ya Bu, Oh ya, silakan Taufik. nama saya Taufik dari kelompok 2. Untuk contoh mobilitas yang ada di lingkungan sekitar bisa ditambah. Oh, bisa ditambah. Itu kan cuma 2 mungkin. Ya, tadi rata-rata kelompok hanya ada yang 1, ada yang 2. Seharusnya banyak sekali ya contoh mobilitas itu. Bisa lebih kalau dari 5 kalau di lingkungan sekitar kalian. Nanti bisa ditambahkan untuk semua kelompok ya. Oke, masukan yang baik Taufik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Cukup? Kelompok 4 sudah puas? Dan silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taufik ya bisa, ini bisa berlaku di semua kelompok ya. Tolong ini guru kasih kalian kesempatan untuk membuat contoh di kehidupan sehari-harimu, contoh mobilitas itu banyak sekali. Silakan nanti semua kelompok ditambahkan ya jawabannya di situ. Nah, kalian satu kelompok ada 5, bisa jadi masing-masing itu punya contoh sendiri. Berarti mirip ya, kalau bisa 5 contohnya ya.
Jadi masing-masing anggota itu punya contoh sendiri, kamu ketikkan langsung di situ. Oke, bisa dimengerti? Ya. Saya review ya, tadi masalah artikel yang pertama di situ kisah dari anggota DPR RI ya, yang dinyatakan korupsi sehingga dia awalnya menjabat, punya jabatan, akhirnya jabatannya hilang menjadi seorang narapidana. Apalagi hukumannya berapa tadi? 15 tahun penjara, denda 500 juta. Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Makanya kalau sudah dikasih kepercayaan memiliki jabatan, entah itu jabatannya apapun loh ya, ketua RT, ketua RW, kepala desa, kepala sekolah, itu kan punya jabatan, itu punya tanggung jawab besar. Nah, mengurusi semua proyek. Nah, ketika punya tanggung jawab besar tersebut, tolong hindari korupsi. Kebetulan kemarin itu adalah hari anti korupsi ya. Tanggal 11 Desember itu hari anti korupsi. Jadi tolong tanamkan betul ketika nanti kalian, siapa tahu kalian semua ini akan sukses memperoleh jabatan yang tinggi semua. Jika dikasih tanggung jawab, jika dikasih banyak sekali misal proyek atau uang, tolong itu uang negara, itu uang umat. Jadi gunakan untuk kepentingan negara, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Tidak boleh mengambil haknya orang lain. Itu ada undang-undangnya. Ya? Oke, ini pelajaran juga bagi kita. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa gambar. Kenal dengan tokoh ini? Kayak siapa? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim ya. Nah, siapa tahu ini dulu juga tidak mengerti kenapa jadi seorang menteri. Awalnya adalah bos Gojek, ya, bos Gojek. Kemudian diangkat oleh Bapak Presiden menjadi seorang menteri. Oke, lanjut. Mobilitas apa ini? Naik ya. Ada juga ini artis, juga jadi narkoba. Kemudian ini. Silakan maju ke depan. Diperkenalkan dulu kelompoknya ya. Oke. Suaranya yang agak kenceng ya, suaranya biar teman-temanmu terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya bernama Taufik. Perkenalkan nama saya Lia. Perkenalkan nama saya Andi. Perkenalkan nama saya Ishak. Oke, langsung ya. Oke, lanjut yuk, lanjut. Suaranya yang enggak kenceng ya, biar teman-teman terdengar. Di atas dulu, taruh ke atas, ya. Terus. Setelah kalian membaca berita di atas, inspirasi apa yang kalian peroleh dan apa kesimpulan dari mobilitas sosial? Dalam artikel di atas mengisahkan kisah Bapak Monang, seorang pengrajin rumah berbing yang biasanya digunakan anak-anak kecil bermain. Sebelum sukses, Bapak Monang ini adalah atlet tenis di
dan biasanya hanya memungut bola di lapangan tenis. Bapak asal Medan ini beralih usaha menjadi pengrajin dan pengusaha sukses yang hasil usahanya sudah dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Simpulannya, dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses dengan menjual miniatur rumah Barbie. Mobilitas yang terjadi adalah mobilitas vertikal atas. Oke, gantian yuk, gantian. Bantu semuanya. Oke, lanjut yuk, lanjut. Suaranya yang agak kenceng ya, biar teman-teman terdengar. Di atasin dulu, arah ke atas, ya. Terus, dan Setelah kalian membaca berita di atas, inspirasi apa yang kalian peroleh dan apa kesimpulan dari mobilitas sosial? Dalam artikel di atas mengisahkan kisah Bapak Monang, seorang pengrajin rumah Barbie yang biasanya digunakan anak-anak di bermain. Sebelum sukses, Bapak Monang ini adalah atlet tenis difabel dan biasanya hanya memungut bola di lapangan tenis. Bapak asal Medan ini beralih usaha menjadi pengrajin dan pengusaha sukses yang hasil usahanya sudah dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Simpulannya, dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses dengan menjual miniatur rumah Barbie. Mobilitas yang terjadi adalah mobilitas vertikal atas. Oke, gantian yuk, gantian. Bantu semuanya. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya review sedikit. Tadi kisahnya yang pertama adalah tentang apa ini? Oh, pengrajin rumah Barbie menjadi seorang pengusaha sukses ya. Awalnya dulu memungut bola, ya benar, siapa memperhatikan berarti tadi ya, memungut bola, dan kebetulan bapaknya seorang difabel. Tahu difabel apa? Difabel itu seseorang yang memiliki kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus atau cacat fisik, bisa dikatakan difabel. Oke, di sini bapaknya dulunya seorang atlet ya, walaupun difabel tapi seorang atlet tenis. Dulunya hanya memungut bola saja, tetapi lama-kelamaan bapaknya memiliki usaha sebagai pembuat rumah Barbie. Ya, mungkin yang perempuan dulu pernah punya rumah-rumah Barbie atau bonekanya ya. Nah, dan sudah dikirim ke beberapa kota di seluruh Indonesia. Jadi pengusaha sukses. Walaupun bapaknya dalam keadaan fisik yang kurang ya. Terjadi mobilitas apa di sini? Vertikal naik. Vertikal naik. Oke. Kalau yang kedua di sini ada seorang presenter berita dari RCTI pindah ke Metro TV. Tetap menjadi presenter. Berarti terjadi mobilitas. Oke. Tadi kelompok 2 sudah ngasih masukan, contohnya agak lebih banyak. Ini lumayan banyak loh, 3 dari kelompok tadi kan cuma 2. Ini ada 3, ada Pak D-nya yang punya kepala sekolah SMP swasta pindah tugas ke SMP negeri. Nah, ini vertikal naik apa turun? Naik.
Oke, kakaknya yang dulu bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di pasar sudah menjadi tukang ojek online. Naik apa? Turun? Naik. Walaupun sama-sama tukang ojek tapi lebih modern lah online ya. Ya. Oke. Yang ketiga, tetangga saya seorang siswa lulus dari SMP melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Ini seperti contoh yang saya tadi ungkapkan. Nah, mobilitas apa? Vertikal naik, jenjangnya naik dari SMP ke SMA. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Baru kita tahap pembelajaran berikutnya, evaluasi dari hasil pemecahan ini. Saya pengen kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri biar kita tidak capek. Tadi kita sudah presentasi, menanggapi, bertanya. Sekarang kita ice breaking dulu. Kata-kata dan gerakan. Ya. Oke, bisa dimulai? Siap, ya. Siap? Siap. Tapi siap. Konsentrasi dengan kata-kata dan gerakan. Ya. Kalau Bu Guru bilang gajah, kalian bilang kecil. Ya? Ya. Kalau Bu Guru bilang semut, kalian bilang besar. Ya? Ya. Paham? Paham. Secara cepat kalian harus konsentrasi. Oke? Jangan sampai salah gerakan. Nah, saya kasih contoh. Gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Kecil. harus sinkron loh. Kecil gini harus sakit. Jangan kecil gini. Ya? Oke. Konsentrasi lagi. Gajah Kecil. semut Besar. Kecil. semut Besar. Besar. Yakin bingung. Oke, semut Besar. semut Besar. gajah Kecil. gajah Kecil. gajah Kecil. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Besar. konsentrasi teman-teman. Tambah semangat. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Oke, setelah presentasi, kalian semua kelompok sudah presentasi dengan sangat baik. Saya kasih aplaus ya. Nanti tolong ditingkatkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Presentasi yang aktif, jangan malu bertanya. Ya. Apa yang tidak bisa silakan ditanyakan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembelajaran yang terakhir, yakni evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang saya tanya untuk masing-masing kelompok, saya apakah ada kesusahan ya selama proses pemecahan masalah, mulai dari yang kemarin mungkin laptopnya ngadat atau baterainya habis atau bagaimana, susah mencari sumber belajar, ataukah ada kelompok yang tidak mau mengerjakan, Bu? Silakan ungkapkan ya. Ya. Nah, saya minta coba dari kelompok 4 dulu. Gimana kamu kemarin mengerjakan tugasnya lancar ataukah ada temanmu yang tidak membantu dari dalam itu? Ada. Lancar ya? Ya. Sumber belajarnya bagaimana? Ada semua? Mudah diakses? Ya. Kemarin kalian browsing ke internet dan Google. Nah, oke. Dari sekian yang sudah kamu kerjakan, kira-kira kamu sudah bisa memahami bentuk mobilitas itu ada berapa? Bentuk mobilitas sosial ada berapa coba? Cek kelompok 4. Mobilitas ada vertikal dan horizontal. Oke, ada intragenerasi dan Akselerasi. tidak ada masalah ya untuk kelompok 4. Ada. Kelompok 3 evaluasi ya. Kemarin di mana ada yang kesusahan? Mungkin artikelnya kurang jelas atau gimana? Ya, baik.
lancar juga? Ya. Kira-kira lebih mudah mengerjakan lewat kertas atau lewat Google Doc? Google Doc. Google Doc ya. Mudahnya apa kalau menurutmu? Tidak perlu menulis ya. Langsung. Ya. Kamu kesusahan nggak mengoperasikan laptop? Tidak. Tidak ya. Nah, saya sengaja menggunakan Google Doc. Di sini adalah tujuan saya agar kalian terbiasa menggunakan teknologi dalam belajar. Karena dengan Google Doc ini sekali kamu ngetik ya di situ guru sudah bisa mengecek seberapa besar kalian sudah bekerja di situ. Jadi tahu betul kalian sedang diskusi atau tidak di situ. Kok pertanyaan belum terjawab? Itu saya bisa ngecek langsung lewat laptop. Jadi sebenarnya Google Doc itu bisa saling terhubung. Kalian kerja kelompok di rumah dengan Google Doc itu bisa, tidak perlu bertatap muka. Kamu bisa di situ kerja kelompok, misal seperti Alvin ya. Alvin kebetulan sama Safar rumahnya jauh, tapi satu kelompok. Kemudian tidak bisa datang diskusi bersama. Kalian bisa berdiskusi lewat Google Doc itu bisa. Ketika Alvin mengetikkan jawaban di situ, Safa bisa menambahkan jawaban Alvin. Sama dengan yang lain juga bisa. Oke, kelompok 3 lancar, kelompok 4 lancar, kelompok 2 lancar, ada kendala? Tidak ada ya. Saya lihat juga kemarin sangat kompak sekali. Terima kasih. Bisa ya pakai Google Doc ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Alhamdulillah lancar. Bisa? Tidak terkendala apapun ya kemarin. Nah, jaringannya kemarin kalian jaringan internetnya lancar? Oke, alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita berada di sekolah yang jaringan internetnya lancar, tidak susah ya. Oke, dari evaluasi ini saya kasih sedikit review ya. Saya lihat presentasi masing-masing kelompok tadi sudah sangat bagus. Saya sangat berterima kasih, kalian sudah sangat hebat sekali mempresentasikan hasil kerja kalian. Terima kasih. Nanti selebihnya akan saya nilai hasil kerja kelompok kalian ya melalui lembar LKPD. Nah, saya kasih kelompok terbaik di sini ya. Saya tadi lihat kelompok terbaik mempresentasikan dengan kompas adalah kelompok semua pengen jadi yang terbaik ternyata. Tetapi tidak apa-apa, walaupun hari ini belum terbaik, pertemuan berikutnya bisa jadi yang terbaik lagi ya. Untuk hari ini kelompok terbaik untuk presentasi jatuh pada kelompok 4. Kelompok penanya terbanyak saya lihat aktif itu dari kelompok 1. Kasih obat kelompok 1. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 tidak usah berkecil hati. Siapa tahu pertemuan berikutnya kalian menjadi yang Terbaik. Oke, tetap semangat ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tibalah saatnya untuk kita tes evaluasi pengetahuan kalian ya. Di sini Bu Guru akan membagikan link Google Form di masing-masing, tetapi HP-nya akan saya bagikan dulu. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Ina. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, oke. Silakan Bu Guru share linknya. Share linknya ya di grup. Silakan dicek di grup.
4 anak sudah mengirimkan. 4 anak, yuk. 4 anak. Pastikan lengkap kalian 20 anak sudah menjawab. Waktunya masih ada sekitar 7 menit. Semakin berjalan. 7 yang sudah mengirimkan akan terus berjalan itu. Sudah. Boleh yang sudah kelompoknya laptopnya sambil dimatikan ya. Terus kerjaannya yang tadi sudah ditambahkan ya semua ya. Masukan dari temannya. Nah, kalau sudah silakan bisa dimatikan laptopnya juga. 9 yang sudah masuk. Berapa yang sudah masuk? 13. Oke. Siapa yang belum? 16.
satu anak lagi. Ayo. 19 ya, 19 silakan. Siapa satu anak yang belum? Siapa nih? Oke, terus satu anak yuk, ayo cepat yuk. Waktunya sudah tinggal beberapa detik. Sudah lengkap? Sudah. 20 responden ya. Jumlah kalian satu kelas lengkap 20 sudah mengerjakan semua tes evaluasi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Setelah tes evaluasi, kegiatan kita adalah sebelum kesimpulan, saya pengen bertanya, ada yang masih kurang mengerti tentang materi hari ini? Oke, ada temanmu Sita masih mau bertanya, silakan Sita. Apakah mobilitas sosial pasti akan terjadi pada setiap orang? Oh, mobilitas sosial apakah bisa terjadi pada setiap orang? Pasti kita semua mengalami mobilitas sosial. Entah itu horizontal, entah itu vertikal, intragenerasi atau antar generasi. Misalnya saja sekarang kamu itu sudah mengalami mobilitas sosial sebenarnya. Dulunya kamu kan dari jenjang SD. Sekarang kamu sudah duduk di bangku SMP. Itu contoh kecil kamu sudah mengalami mobilitas. Habis ini kamu kelas 8, kelas 9 lulus ke jenjang SMA, mengalami mobilitas sosial lagi. Setelah SMA, ada yang kerja, ada yang kuliah. Mobilitas lagi. Akan terus seperti itu sesuai dengan usaha kalian. Kalau kalian di jenjang SMP belajarnya maksimal, sungguh-sungguh, maka kamu akan memperoleh jenjang SMA di sekolah yang kamu impikan. Ya, sekolah favorit yang sudah kamu impikan. Yang pengen ke SMK, ya ke SMK. Yang pengen ke SMA favorit, silakan ke SMA favorit. Ya, itu kita semua pasti mengalami, guru juga mengalami mobilitas. Jadi kita paham ya, semua orang pasti mengalami mobilitas sosial. Oke, yuk kita kesimpulan yuk. Siapa yang membacakan kesimpulan dulu ya? Silakan. Oke, Isak, silakan berdiri. Suaranya yang kenceng le. Kesimpulan, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Pertama, perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Oke, terima kasih Isak ya. Tepuk tangan untuk Isak. Itu tadi saya sesuai dengan pertanyaan yang kita kasih tahu ya tadi ya. Apakah semua orang mengalami mobilitas? Benar. Individu maupun kelompok semua mengalami mobilitas. Ya. Oke, lanjut kesimpulan berikutnya. Siapa yang berkenan membantu lagi membacakan? Oke, Fahmi, silakan berdiri. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya secara tidak sejajar. 2. Mobilitas horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Oke, terima kasih kami. Kasih aplaus untuk kami. Membantu Bu Guru menyimpulkan lagi. Oke, Sita berdiri. 3. Mobilitas
Terasi. Oke, Ibu harapkan semua pembelajaran hari ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kehidupan kalian keseharian. Amin, amin. Oke. Kegiatan kita selanjutnya, yuk kita refleksi yuk. Nah, refleksi kali ini saya akan membagikan kertas post-it di sini. Nah, untuk masing-masing kelompok saya sudah sediakan warna yang berbeda. Silakan nanti dibagi di masing-masing anggota. Silakan kalian refleksi pembelajaran hari ini. Materi apa yang belum kalian kuasai, ya? Kalian curahkan di sini. Terus pembelajaran hari ini bagaimana menurutmu? Menyenangkan atau tidak? Ya kan? Ya. Apa harapanmu ke depan untuk pembelajaran kita? Kamu bisa curahkan ke kertas post-it ini. Kalau sudah dituliskan, jangan lupa kasih nama. Setelah itu kamu tempelkan di papan refleksi yang ada di depan sini. Tidak perlu sesuai dengan kelompok, pokoknya ditempel. Ya, yang penting tempelnya. Paham? Ya. Oke, bisa saya bagikan. Silakan untuk kelompok 1 dibagikan ke anggotanya. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Silakan. Yang sudah selesai langsung silakan ke depan menempelkan hasilnya. Ayo. Ini kan ada linknya. Bagaimana perasaanmu? Apa materi yang belum kamu pahami? Terus kedepannya pembelajaran ini mau gimana? Kamu senang nggak dengan pembelajaran seperti ini? Nah, saya sampaikan. Seperti kegiatan kita, biasanya kita kan sudah refleksi ya, selalu refleksi. Kalau kemarin kita pakai Padlet, sekarang saya pengen pakai post-it. Kalian bisa menempelkan, melihat kreativitas kalian. Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh langsung tempel. Yang sudah langsung tempel ya. Tidak usah nunggu satu kelompok. Ya, ya silakan tempel aja. Gak ada benar atau salah ya, refleksi terserah kamu. Nah, langsung tempel yang sudah. Oke, terima kasih. Tempel bagian. Pelan-pelan, jangan lama-lama.
Sudah banyak ya di sini. Sudah? Oke. Coba saya minta yang terakhir nempel topik dibacakan 3 saja. Punya teman kamu. Refleksinya. Hadapnya ke teman-teman. Pilih aja berapa. Kamu sendiri gimana? Pembelajaran hari ini. Ada ngecek dong barangnya. Pembelajaran hari ini itu sangat membuatku senang dan mudah dipahami. Ternyata topik senang dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Punya temannya, ayo. Pahami. Punya Fahmi. Pembelajarannya sangat menyenangkan dan sangat enjoy. Sangat enjoy Fahmi. Lanjut satu lagi. Yang cewek. Bacakan yang cewek. Nuraini. Ya. Sangat menyenangkan, ilmunya sangat bermanfaat, senang belajar menggunakan teknologi, sangat menarik untuk saja. Oke, menggunakan teknologi menurut Aini menarik. Menurut kalian gimana? Lebih ringkas ya, yang biasanya kita berhubungan dengan kertas dan lain-lain. Sekarang sama teknologi kita belajar. Oke, terima kasih Allah untuk topik. Terima kasih kalian sudah refleksi hari ini ya. Ini untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Nah, saya ingatkan kembali, kalian hari ini sudah mempelajari sama kemarin kan sudah mempelajari pengertian mobilitas sosial, ya? Bentuk mobilitas sosial. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari untuk minggu depan adalah saluran-saluran mobilitas. Silakan dipelajari di buku paketnya dan di sumber belajar yang lainnya ya. Nah, oke. Nah, ada sedikit pesan moral dari saya. Silakan, ada yang bisa membacakan di situ? Ya. Oke, Taufik lagi. Silakan. Setiap orang akan silakan berdiri dulu, Fit. Ayo biar temanmu bisa mengerti. Yo. Setiap orang akan selalu mengalami mobilitas sosial, tetap belajar, berusaha dan terus berdoa untuk menggapai cita-cita kalian. Tepuk tangan. Pesan moral, silakan duduk kembali sih. Oke. Pesan moral hari ini, kalian ya setiap orang akan mengalami mobilitas sosial. Jadi kalian harus tetap belajar, berusaha, terus berdoa agar cita-cita yang sudah ada di benak kalian tercapai ya. Oke. Nah, selanjutnya terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan laptopnya dibereskan, chargernya ditaruh di atasnya ya. Dibereskan, ditutup. Sudah? Semua? Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru minta maaf kalau ada salah kata ya. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat mulai dari awal kali sampai akhir. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Say that please. Let's pray together. Begin. Thank you. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pertemuan berikutnya.